Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni walhamdulillahi ala kulli hal, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Rumah Sakit Muhardi, Masjid napa niki Pak namanya? Asyifa ya, Masya Allah. Masjid Asyifa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela kesibukan kita, mari kita duduk sebentar, nu'min sa'ah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, penjagaannya, perlindungannya, dan kekuatannya untuk kita hingga kita istiqomah, hingga tidak berjumpa Allah kecuali betul-betul beriman dan bertakwa kepadanya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan terlebih dahulu, kata orang ta'aruf, kata orang tak kenal maka ta'aruf ya, maka memperkenalkan terlebih dahulu kami dari IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Ya, saya nama Muhammad Khalid Mustafa, diamanahi sebagai Ketua Umum IKADI Kota Surakarta. Insya Allah setiap hari Senin zuhur seperti ini, insya Allah kita akan adakan kajian ya, adakan kajian, dan ini sudah ketiga kalinya insya Allah. Senin kemarin diisi oleh teman kami Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafidh, beliau Kepala Bidang Pendidikan dan Dakwah pada IKADI Kota Surakarta. Kemudian sebelumnya juga sudah diisi oleh sahabat kami Ustadz Endang Suryana. Beliau juga adalah staf dari pendidikan dan dakwah, dan kami diamanahi sebagai Ketua Umum IKADI Kota Surakarta. Ini adalah hari Senin ketiga ya. Hari Senin ketiga. Nanti hari Senin keempat insya Allah bersama kita ada Ustadz Hatta Samsudin LC MHI, insya Allah beliau adalah sesepuh kami di IKADI Kota Surakarta juga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Karena sejatinya ikhwafillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mendedikasikan diri kita sebagai seorang muslim ya, beragama Islam, tunduk, pasrah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buku pedoman kita adalah Al-Qur'an ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amroini. Aku telah meninggalkan warisan untuk kalian dua hal. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua hal ini. Kitabullah wa sunnata rasulihi, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ini yang pertama dan yang utama bagi kita seorang muslim adalah untuk berpedoman kepada Al-Quran. Maka bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ini sudah menjadi kewajiban kita yang pertama dan yang paling utama, supaya kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan di dunia pun juga di akhirat insya Allah. Baik,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ada renungan ya, ada renungan yang perlu kita renungkan. Yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak masa itu 14 abad yang lalu sudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan Rasul pun mengadu, curhat kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini satu hal yang diacuhkan. Mahjur, menghajar Al-Qur'an, mengacuhkan Al-Qur'an. Sejak masa itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah curhat, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar atau benar? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an saat ini? Bapak Ibu bisa berintrospeksi diri. Kapan terakhir saya menghatamkan Al-Qur'an misalnya? Kapan Pak Bu terakhir menghatamkan Al-Qur'an? Bulan kemarin? Atau bulan kemarinnya lagi? Atau Ramadan yang lalu? Atau menghatamkan Al-Quran hanya di bulan Ramadan? Wah ini. Maka ini ikhwafillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun sudah mengadu begitu. Bahwa kaumku telah menjadikan Al-Quran satu hal yang diacuhkan. Maka penting untuk kita bahas ini bagaimana sesungguhnya kita harus berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita tidak dikatakan yuhjirul Quran, menghajar Al-Quran atau mengacuhkan Al-Quran. Dan yang kedua renungan yang perlu kita renungkan adalah bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita umatnya. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai kita, tidak menginginkan satupun di antara kita yang terjerumus dalam jurang api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuk kita surat cinta, pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an. Karena betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita memfungsikan atau berinteraksi dengan Al-Qur'an itu sebagaimana kita berinteraksi dengan surat cinta. Bapak Ibu pernah dapat surat cinta? Pernah Pak? 20 tahun yang lalu mungkin. Atau 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin pernah dapat surat cinta Pak. Bagaimana kalau kita dapat surat cinta Pak? Dirawat ya, dirawat kemudian dibaca terus ya, kangen, pengen hati ini senantiasa untuk membaca dan membacanya lagi ya. Kalau kita baca itu hati itu menjadi bahagia, betul? Kalau sekarang sudah nggak ada surat cinta, adanya apa Pak? WhatsApp ya. WhatsApp cinta mungkin gitu. Kalau kita dapat WhatsApp cinta begitu ya, apa yang kita lakukan? Dikasih bintang gitu. Biar jangan sampai hilang ini surat cinta ini, kan begitu. Dan hati ini ingin terus dan terus membaca dan membacanya lagi. Bahagia ketika kita membaca surat cinta ini. Begitu juga seharusnya kita memperlakukan Al-Qur'an. Kita fahami bahwa Al-Qur'an ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Isinya betapa cintanya Allah kepada kita. Pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk untuk kita bahagia di dunia, untuk kita bahagia di akhirat, untuk kita sukses di dunia sampai kita juga sukses di akhirat. Maka seharusnya begitu kita memperlakukan surat cinta, Al-Qur'an begitu juga. Kita senantiasa rindu untuk membaca dan membacanya lagi. Kangen untuk membaca dan membacanya lagi. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an itu tidak akan pernah bosan hingga kemudian kita larut di dalam Al-Qur'an, menghayati isi kandungan Al-Qur'an dan tidak rela di stop. Ya, tidak rela di stop, berhenti membaca Al-Qur'an, begitu. Kita letakkan di tempat yang paling mulia dan mudah terjangkau, kemudian seada waktu
longgar, ada waktu kosong kita buka dan kita baca lagi, kita buka dan kita baca lagi. Seharusnya seperti itu. Ketika ulama-ulama kita ditanya begitu ya, bagaimana generasi salaf, generasi sebelum kita, mereka berinteraksi dengan Al-Quran, maka ulama-ulama kita ini menjawab, sebagaimana kita saat ini berinteraksi dengan HP kita. Pripun Pak Bu? Bagaimana kita berinteraksi dengan HP kita Pak? Gak rela ya, ketinggalan di rumah. Kalau Bapak Ibu pergi kerja, sudah separuh jalan, kelingan, oh HP ini carry, pulang nggak Pak Bu? Pulang nggak? Harus pulang ya. Ada, semuanya ada di HP, betul? Semuanya ada di HP, bahkan begitu. Semuanya ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Semua rumus-rumus kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Semua rumus kebahagiaan ada dalam Al-Quran. Bahkan inspirasi yang besar semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Maka seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu, lebih daripada kita berinteraksi dengan HP kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini adalah renungan yang harus kita renungkan dan kita refleksikan dalam diri kita, dan kemudian mari kita ubah mindset kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan sudah sepatutnya kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana kita berinteraksi dengan surat cinta. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi kita dengan Al-Quran terangkum dalam 8M. Ya, 8M. Apa saja itu? M yang pertama adalah kita belajar mendengarkan Al-Quran. Ya. Yang kedua, belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita belajar memperbagus bacaan Al-Quran atau tahsinut tilawah. Yang keempat, belajar menghafalkan Al-Quran. Yang kelima, mempelajari tafsirnya, isi kandungannya. Yang keenam, mentadabburi makna Al-Quran. Diulang terus sampai makna kandungan Al-Quran itu terinternalisasi dalam diri kita, menjadi akhlak kita, menjadi karakter kita, begitu ya. Yang ketujuh, mengajarkan Al-Quran, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus mengajarkan Al-Quran ini. Dan yang kedelapan adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. 8M ini, interaksi kita dengan Al-Quran, harus kita lakukan semuanya. Tidak ada yang kita tinggalkan, dan tidak tidak kita lakukan yang ini kemudian kita tinggalkan yang itu. Enggak, semuanya kita lakukan, sehingga tidak tepat jika ada pertanyaan, Ustadz, lebih afdol mana Ustadz? Menghafalkan Al-Quran atau mentadabburi makna Al-Quran? Ini pertanyaan yang enggak tepat. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran iya kita lakukan, mentadabburi Al-Quran juga kita lakukan. Dua-duanya afdol dan dua-duanya harus kita lakukan. Karena kemudian ada hembusan, bisikan setan yang kemudian mengatakan, apa gunanya menghafalkan Al-Quran kalau tidak tahu isi kandungannya? Begitu. Apa gunanya hafal Al-Quran kalau tidak tahu isi kandungannya? Mendingan saya tadabbur Al-Quran, mendingan saya mempelajari isi kandungan Al-Quran, kemudian saya laksanakan. Ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya katakan bukan parsial seperti itu, tapi harus general. Semuanya itu adalah bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran. Kita ya belajar mendengar, ya belajar membaca, ya memperbagus bacaan Al-Quran kita, ya berusaha juga untuk menghafal,
berusaha juga untuk ikut kajian tafsir Al-Qur'an ya, mentadabburi, mengetahui isi kandungan Al-Qur'an, juga mentadabburi isi kandungan tersebut, juga mengajarkan, juga mengamalkan. Semuanya tidak dipilih-pilih, tapi semuanya kita lakukan bersama-sama. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama adalah kita belajar mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Ternyata mendengarkan Al-Qur'an pun butuh dipelajari. Butuh belajar kita. Belajar untuk membiasakan diri kita mendengarkan Al-Qur'an lebih dari mendengarkan yang lainnya. Bapak Ibu, kalau pagi, sore senang mendengarkan berita ya. Senang bukan Bapak Ibu? Mendengarkan berita, wah ada berita kebakaran di Semanggi misalnya kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya, korban-korban diberikan ketabahan dan Allah ganti yang lebih baik darinya insya Allah. Kita senang juga mendengarkan lagu-lagu misalnya, begitu ya. Maka sudah saatnya kita mengganti apa yang kita dengarkan itu dengan mendengarkan Al-Qur'an. Harus porsinya lebih daripada kita mendengarkan yang lainnya. Ini butuh belajar, Pak. Tidak mudah. Bahkan ada yang mendengarkan Al-Qur'an merasa kepanasan. Ada Bapak Ibu? Nah, ini kalau yang seperti ini butuh diruqyah ini. Kalau mendengarkan Al-Qur'an kok kepanasan gitu ya, ini butuh diruqyah. Mungkin ada jinnya di dalam tubuhnya. Nah, maka ini kita butuh belajar mendengarkan Al-Qur'an sampai kemudian porsi yang kita berikan untuk mendengarkan Al-Qur'an ini harus lebih daripada yang kita mendengarkan yang lainnya. Butuh belajar. Kalau dulu kita senang lagu dangdut, ayo kita tinggalkan. Kalau dulu kita senang lagu pop, ayo kita mulai tinggalkan. Mungkin awal-awal boleh beralih kepada nasyid, lagu-lagu religi, begitu ya, lagu-lagu religi yang tadinya mengajak, menggugah nafsu kita, begitu ya. Kita ganti yang syairnya mengajak kepada keimanan, ya. Kita ganti yang syairnya mengajak kepada ketakwaan. Kita ganti yang syairnya mengajak kepada kerukunan dan seterusnya yang baik-baik. Kita tinggalkan nafsu syahwat itu. Hingga kemudian semakin bergeser. Akhirnya kemudian kita bisa mendengarkan Al-Qur'an lebih daripada kita mendengarkan nasyid itu. Karena adanya nasyid itu sebagai jembatan sesungguhnya Bapak Ibu. Adanya nasyid itu adalah sebagai jembatan mengajak Bapak Ibu yang masih senang lagu-lagu dijembatani dengan nasyid ini, akhirnya kemudian diajak untuk lebih mendalami dan lebih mendengarkan Al-Qur'an. Sehingga tidak berhenti kita mendengarkan nasyid saja. Pada poin itu enggak. Ini baru wasilah hingga kemudian endingnya kita mau dan cinta mendengarkan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fa'ansitu lahu la'allakum turhamun. Dan apabila didendangkan kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Ini kasih sayang Allah, rahmat Allah kita dapatkan dengan kita mendengarkan Al-Qur'an. Kita dapatkan dengan kita mendengarkan Al-Qur'an. Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, maka itu semakin banyak kita mendengarkan Al-Qur'an, semakin banyak kita mendengarkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita, semakin respect kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka Allah umumkan kepada penduduk langit, aku mencintai hamba tersebut, maka kemudian semua penduduk langit mencintai hamba tersebut.
Ketika semua penduduk langit mencintai hamba tersebut, maka semua penduduk bumi pun juga menjadi mencintai hamba tersebut. Jadilah dia orang yang dicintai. Karena dimulai dari mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya untuk kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendengarkan Al-Qur'an. Banyak-banyak mendengarkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, banyak sekali gunanya ini mendengarkan Al-Quran. Fungsinya yang pertama, dengan kita membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, dan bukan hanya untuk diri kita, bahkan kita memperdengarkan Al-Quran juga untuk lingkungan kita, untuk rumah kita. Karena satu rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, maka jin, setan melihat rumah tersebut seperti bara api yang menyala, sehingga jin setan tidak akan mau mendekati rumah tersebut, tidak akan betah tinggal di rumah tersebut. Bayangkan kalau rumah kita ini Bapak Ibu terbebas dari jin, terbebas dari setan yang senantiasa membisiki kita, yang senantiasa membuat keruh suasana rumah kita. Itu terbebas dari itu semuanya. Maka rumah kita menjadi adem ayem, rumah kita menjadi tentram, tidak banyak permasalahan yang terjadi di rumah. Yang ini salah satu kunci menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena suasananya adem, senantiasa didengarkan Al-Quran. Ada permasalahan sedikit seakan tidak ada permasalahan. Ada permasalahan besar, mudah untuk menyelesaikannya. Karena rahmat Allah senantiasa menaunginya. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputinya. Pengen buatan Bapak Ibu, rumahnya adem ayem, rumahnya tentram, tidak banyak masalah, dengan istri akur, dengan suami sayang, dengan anak-anak akrab. Mulai dari mensuasanakan rumah kita menjadi rumah yang Qur'ani. Jangan sampai kita dengarkan di rumah kita disetel jeduk-jeduk dangdut koplo, naudzubillah. Disetel jeduk-jeduk lagu-lagu pop yang mengumbar nafsu, naudzubillah. Maka setan kerasan Bapak Ibu di situ. Setan kerasan dengan rumah-rumah yang disetelkan seperti itu. Jin-jin kerasan dengan rumah-rumah yang disetel seperti itu. Hingga kemudian cekcok dengan suami, cekcok dengan istri sudah menjadi sarapan setiap pagi, naudzubillah. Sudah menjadi asupan makanan 3 kali sehari, naudzubillah. Jangan sampai itu kita ganti dengan memperdengarkan Al-Quran. Kita setel untuk rumah kita murotal Al-Quran, ya. Bukan hanya kita yang mendengar, semua lingkungan mendengar, dan itu juga dalam rangka mensuasanakan rumah kita menjadi rumah yang Qur'ani. Jin setan tidak berani mendekat, insya Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak-banyak mendengar Al-Qur'an, itu kita menjadi familiar dengan Al-Qur'an, menjadi familiar dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ketika kemudian kita nanti beralih pada interaksi kita dengan Al-Quran yang keempat, yaitu menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah akan cepat dan mudah kita dalam menghafalkan Al-Quran. Karena sudah familiar, sudah sangat mengenal, sudah setiap hari mendengar, ibaratnya seperti itu, sehingga mudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi Covid ya, kita ada pengajian tahsinut tilawah di residen anestesi di sini, di rumah sakit kita ini, rumah sakit Muwardi. Kita ada pelajaran tahsinut tilawah untuk residen anestesi, kemudian dilanjutkan dengan menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah teman-teman yang belajar bersama kita, residen anestesi itu alhamdulillah saat ini sudah lulus, sudah jadi dokter-dokter hebat, Masya Allah. Salah satunya Dokter Agung, saat ini tugas di ortopedi, ya, di rumah sakit ortopedi. Kemudian Dokter Zuhal yang dulu belajar dengan kita juga.
ingin saya ceritakan bahwa misalnya Dr. Zuhal dengan mendengarkan Al-Quran gitu ya, dengan mendengarkan Al-Quran itu beliau mudah, kemudian menjadi mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Saat belajar tahsin tilawah beliau juga setoran hafalan Al-Quran. Waktu itu, saat itu begitu ya, dengan teknik seperti itu beliau sudah hafal Al-Quran itu lebih dari separuh Al-Quran. Bayangkan, sesibuk-sibuknya dokter anestesi begitu ya, masih residen, masih digembleng dan seterusnya, tapi di kesehariannya dia senantiasa mendengarkan dengan headset Al-Quran. Misalnya targetnya bulan ini saya mau menghafalkan surat An-Naba. Ya, surat An-Naba itu didengarkan selama sebulan, setiap hari berulang-ulang terus, hingga kemudian bulan depan dia menghafalkan surat An-Naba cepat, karena sudah sangat familiar sekali, cepat hingga kemudian disetorkan. Surat Al-Kahfi sudah disetorkan, Yasin sudah disetorkan, dan surat-surat pilihan-pilihan seperti itu sudah disetorkan. Ini bukan jauh-jauh, di rumah sakit kita ini, ya, di rumah sakit kita ini sudah diterapkan juga oleh dokter-dokter kita. Contoh yang baik yang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Misalnya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering mendengar ya, seorang anak yang dilahirkan dalam kondisi cerebral palsy, namanya Fajar. Sejak kecil dia lahir, usia 7 bulan sudah lahir, beratnya cuma 1,5 kilo. Maka kemudian diinkubator ya selama 2 bulan. Bapaknya berpesan kepada perawat yang menjaganya untuk memperdengarkan Al-Quran. Selesai 1 juz, ganti juz berikutnya. Selesai, ganti juz berikutnya. Selesai, ganti juz berikutnya. Terus begitu selama 2 bulan. Dan kemudian setelah sudah dibawa ke rumah, dilanjutkan oleh orang tuanya, diperdengarkan Al-Quran. Waktu itu pakai Walkman. Ya, waktu itu pakai Walkman. Prinsip bapaknya bahwa Al-Quran itu syifa. Seperti nama masjid kita ini ya, As-Syifa. Menyembuhkan. Prinsipnya begitu. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata bukan hanya kesembuhan. Fajar ini disinyalir belum genep 5 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Dari mana? Dari ayat-ayat yang dia dengar sejak dia dilahirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita komunikasi dengan bahasa Jawa, anak kita berkomunikasi juga dengan bahasa Jawa, betul? Bahasa Indonesia juga dengan bahasa Indonesia. Tidak ada bapak ibunya berbahasa Jawa kok anaknya tiba-tiba bahasa Inggris. Betul nonton nggih? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena yang dia dengarkan dari ayah bundanya, dari lingkungannya bahasa itu, sehingga yang dia keluarkan juga bahasa itu. Nah, Fajar ini sejak dia dilahirkan, yang dia dengarkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka yang pertama kali keluar dari lisannya juga adalah ayat-ayat Al-Quran. Hingga kemudian disinyalir belum genap 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Fajar ini bertemu dengan kami di jaringan Rumah Quran Haramain. Bertepatan saya juga sebagai direktur di jaringan Rumah Quran Haramain. Waktu beliau usia sekitar 8 tahun. Usia sekitar 8 tahun, masih kelas 1 SD waktu itu. Beliau dari Bandung, kemudian pindah ke Solo dan mendapatkan komunitas bersama kami di jaringan Rumah Quran Haramain. Fajar ngaji Al-Quran, setoran hafalan, ibunya juga begitu, setoran hafalan bersama kita. Fajar ini sudah sampai RCTI ya, di Hafid Indonesia itu sudah muncul, dan bahkan sudah dapat hadiah umroh, dapat hadiah haji bersama ustadz kami di jaringan Rumah Quran Haramain yang menelateni Fajar ini untuk murojaah Al-Quran. Ustadz Daniel namanya, beliau adalah kepala cabang kami di Colomadu, Ngasem, Colomadu. Fajar tinggalnya di situ. Ditelateni oleh beliau dan beliau dapat cipratan keutamaannya. Haji mengantar Fajar, haji plus tamu dari kerajaan Arab Saudi. Ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hanya dengan mendengarkan Al-Quran, Fajar bisa hafal Quran. Padahal dia terlahir bisa dikatakan tidak normal. Ini yang pertama. Yang kedua,
Yang ketiga, terakhir ini karena waktunya sudah mau habis. Di Mesir Bapak Ibu, itu ada lomba tahfidzul Quran skala nasional Mesir. Ada untuk anak usia dini, ada untuk anak-anak, ada untuk remaja, ada untuk sampai usia lanjut usia. Itu ada segmen-segmennya. Yang ingin saya ceritakan bahwa yang lanjut usia ini, juara satunya diwawancara. Juara satunya hafal Al-Quran 30 juz, dilombakan, dan dia dapat juara satu skala nasional se-Mesir, senegara Mesir. Dia wawancarai usianya berapa gitu ya, pekerjaannya apa, dulu menghafalkan Al-Quran bagaimana, dan seterusnya. Beliau cerita saat itu usianya sudah 60 sekian tahun, dapat juara satu lomba tahfidzul Quran se-Mesir gitu ya, nasional se-Mesir. Profesinya apa Bapak Ibu? Sopir truk. Bisa dibayangkan nggak? Sopir truk kita saat ini bagaimana? Komunitasnya bagaimana, kondisinya dan seterusnya. Beliau ini seorang sopir truk. Semua heran, loh, sopir truk hafal Quran juara satu. Kok bisa? Bagaimana dulu menghafalkan Al-Qur'annya? Ternyata bagaimana menghafalkan Al-Qur'an? Saat dia nyopir, itu tape yang dia setel adalah murotal Al-Qur'an, bukan dangdut koplo, tapi murotal Al-Qur'an. Dia setel juz 1 selama sebulan, hanya juz 1 itu saja dia dengarkan. Ibarat kalau kita ya dari Surabaya Jakarta, Jakarta Surabaya bolak-balik, yang dia dengarkan selama sebulan itu ya itu saja. Kan dia aktivitasnya cuma nyopir ya sambil mendengarkan, dan dia yang dengarkan adalah Al-Qur'an, bukan yang lain. Kemudian setelah itu dia mulai menghafal. Setelah dia dengarkan sebulan, dia mulai menghafalkan. Masih merasa kesusahan, hingga kemudian antara tujuannya itu, dia berangkat dari sini sampai kota ini, di tengah jalan dia mencari siapa yang bisa disinggahi untuk mengajarinya menghafalkan Al-Qur'an. Akhirnya dapat syekh yang mengajari dia menghafalkan Al-Qur'an, sehingga dalam perjalanannya dia nyopir truk itu disempatkan mampir untuk belajar menghafalkan Al-Qur'an bersama seorang syekh ini. Begitu, hingga dia lalui sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bukan hal yang mudah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Pasti banyak halangan, pasti banyak rintangan, tapi kuncinya adalah sabar. Singkat cerita, karena waktunya sudah habis, singkat cerita dia bisa hafal 30 juz di usia 60 sekian tahun itu. Dia mulai menghafal sudah usia 40 lebih, ya, sudah usia 40 lebih. Jadi tidak ada kata terlambat sesungguhnya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Bapak Ibu ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul usia berapa? Usia 40. Maka sejak usia itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mulai menghafalkan Al-Qur'an. Bukan sejak usia dini, bukan. Sejak usia ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dengan ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak itulah Rasulullah SAW baru mulai menghafalkan Al-Qur'an. Nah, usia kita ini saya lihat nih bapak-bapak masih muda-muda, ada yang 17 tahun, lebih dikit ya. Masih belum terlambat artinya gitu ya. Belum, tidak ada kata terlambat. Ya, besok akan kita sampaikan lebih lanjut lagi, ini masih serial pertama. Yang pertama adalah dengan mendengarkan Al-Qur'an. Ya, ini harus menjadi aktivitas utama kita. Ayo rumah kita suasanakan dengan suasana yang Qur'ani, supaya setan tidak berani mendekat, jin tidak berani mendekat. Suasana rumah kita menjadi adem ayem, tenteram, rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, hubungan kita dengan keluarga menjadi dekat dan baik, insya Allah. Dimulai dari membiasakan diri kita mendengarkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum, itu yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah akan bersama kami lagi di Senin yang ketiga, ya, Senin pertama dengan
Ini Senin kedua ding ya. Senin kedua, mohon maaf. Senin kedua. Senin pertama dengan Ustadz Rudi, Senin kedua bersama saya, Senin ketiga dengan Ustadz Hatta Samsuddin insya Allah, dan Senin keempat bersama dengan Ustadz Endang Suryana. Setiap Senin kita akan mengkaji, menyempatkan di sela-sela aktivitas kita, najlis nu'min sa'ah. Kita duduk sebentar, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita lindungannya, penjagaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan berikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan untuk kita husnul khotimah hingga kita tidak bertemu Allah kecuali betul-betul dalam kondisi beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.